Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iridhu ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh masalah an-nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah malah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas nikmat-Nya, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur kita. Ini sebuah nikmat yang luar biasa, dan kita bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah di Mushola An-Nur yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pernikahan orang yang sedang ihram, ya. Kalau kemarin kita bahas beberapa larangan orang yang sedang ihram, ya, ada larangan makan seks, larangan membunuh, larangan memakai wangian dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pernikahan orang yang sedang ihram, karena di sana terjadi perselisihan pendapat, ya, tentang pernikahan orang yang sedang ihram ini. Perlu diketahui, ihram bukan sekedar memakai kain putih
seperti anduk itu diselempangkan, dipakai, tidak berjahit, tidak seperti itu, tetapi di situ sudah ada niatan mau ihram umroh atau umroh atau ihram haji. Jadi setelah itu orang tersebut setelah maka itu dan memasuki mikot, ya mikot itu tempat, ya tempat harus memakai itu ketika mau umroh atau mau haji. Orang ihram itu mulai dari mana, ya melalui mikot. Kalau umroh itu pakai mikot makani. Kalau orang-orang di sekitar Mekah itu ada Masjid Tanim atau Jirona, nah, kayak gitu. Nah ini kita akan bahas, kalau sudah niatkan ihram haji maupun umroh, apakah orang ini boleh melakukan suatu pernikahan? Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Lais dan Al-Auza'i, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan, ya, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Padahal biasanya Imam Syafi'i luas. Jika ia menikah, maka hukum nikahnya batal. Ya. Inilah pendapat yang dikutip dari Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, dan Zaid bin Sabit. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan As-Sauri, seorang yang sedang ihram tidak apa-apa menikah atau menikahkan. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i dan kawan-kawan tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan kawan-kawan menyampaikan orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau menikahkan. Tapi kalau pendapat Imam Hanafi, ya, Imam Abu Hanifah, tidak apa-apa orang yang sedang ihram boleh menikah dan boleh menikahkan. Alasannya apa? Ini dalam catatan, ini pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan generasi sudah mereka. Inilah pendapat Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan Zaid bin Sabit. Jadi memang mereka juga ada sandarannya. Mengapa menyampaikan ini boleh? Nah, silang pendapat ini terjadi karena adanya beragam hadis tentang hal itu. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bersumber dari Utsman bin Affan. Sesungguhnya ia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wala yungkahu wala yakhtubu. Orang yang ihram tidak boleh menikah, menikahkan, dan melamar. Ya, melamar tidak boleh, khitbah itu nggak boleh. Hadis ini kontra dengan hadis dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakaha Maimunah wa huwa muhrimun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah. Maimunah itu salah satu istri dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang berikhram. Nah, berarti dari hadis dua ini terjadi perbedaan. Yang satu mengatakan tidak boleh menikah dan menikahkan, tapi dari riwayat yang lain dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menikahi Ibunda Maimunah ini Rasulullah dalam keadaan ihram. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh para perawi hadis sahih. Tetapi hadis ini disanggah oleh beberapa hadis yang menceritakan tentang Maimunah. Contohnya seperti hadis yang menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawazzajaha wa huwa halalun. Sesungguhnya Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sudah tahallul. Nah,
Tahalul itu berarti sudah selesai melakukan tawaf dan sa'i. Setelah itu tahalul memotong rambut. Nah, hadis ini menceritakan bahwa memang benar Rasulullah waktu itu sedang ihram, tapi sudah menyelesaikan tawaf dan sa'inya. Berarti ini langsung tahalul, boleh seperti ini. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur sanad, yaitu dari Abu Rafi, dari Sulaiman bin Yasar, yang notabene mereka berdua adalah budaknya Maimunah, dan dari Zaid bin Al-Assom. Jadi yang menceritakan ini pembantunya Ibunda Maimunah. Jadi di mana beliau budaknya dua orang ini, Rafi dan Sulaiman bin Yasar ini, selalu mengikuti ketika Rasulullah sudah selesai tahallul, maka Rasulullah meminang dan menikahi Ibunda Maimunah. Tapi tadi ada hadis yang menceritakan dari luar bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Padahal ada hadis lagi, orang yang sedang berihram dilarang menikah dan menikahkan. Nah, seakan-akan tadi ada perbedaan, tapi ketika dilihat, oh ternyata alurnya seperti ini. Rasulullah memang masih dalam keadaan berihram, namun sudah selesai melaksanakan tahallul, yakni sudah melakukan tawaf dan sa'i, kemudian mencukur rambut, dan itu sudah selesai, sah. Ya. Kalau orang seperti itu mau apapun diperbolehkan. Tetapi ya, kedua hadis tersebut bisa dikompromikan dengan pengertian hadis pertama memiliki konotasi hukum makruh, dan hadis yang kedua memiliki konotasi hukum boleh atau mubah. Nah, jadi memang benar, karena tadi dikatakan orang yang berihram itu dilarang menikah dan menikahkan, maka ketika terjadi sedang ihram menikah dan menikahkan, maka yes, minimal itu diambil makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Ya. Itulah keharaman-haraman yang cukup terkenal yang diberlakukan terhadap orang yang sedang ihram. Tentang kapan ia tahallul, ya, ya biasanya orang tahallul itu selesai tawaf, ya, selesai sa'i, baru dia memotong rambutnya, ya, minimal 3 helai itu ya. Lalu lebih utamanya ya sampai bersih, lontos, ya, gundul kayak gitu. Kalau kita bicara mengenai ihram haji maupun umroh, juga ada haji tamattu, haji qiron, dan haji ifrad. Dan masalah ini pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bersama-sama, ya. Haji tamattu itu seperti apa, itu kan. Yang namanya tamattu itu bersenang-senang, jadi selesai melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian ta'alul, setelah itu bisa mengenakan pakaian biasa, kemudian ya bisa bersenang-senang dengan pasangannya. Ya biasanya orang-orang yang kayak itu nyewa hotel sendiri, ya, ya kayak gitu, boleh. Kalau haji qiron bagaimana? Haji qiron ya kemarin sudah saya sampaikan, umroh, ya, dan haji itu niatnya bareng. Dia umroh, selesai umroh, tapi tidak diselesaikan, maksudnya tidak selesai kemudian ganti pakaian, itu enggak, sampai melaksanakan ibadah haji dia masih dalam keadaan ihram, ya. Jadi waktu awal itu ihramnya untuk umroh, ya, kemudian sampai lanjut haji tanggal 8, 9 itu
dalam keadaan ihram terus. Ya, dia memang berat kayak gitu. Ada juga yang haji ifrad, haji yang hanya niat khusus haji saja atau umroh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan-amalan ihram, mayoritas ulama sepakat bahwa mandi untuk memulai ihram hukumnya sunnah dan termasuk amalan-amalan ihram, ya. Sampai-sampai Ibnu Nawar mengatakan sesungguhnya mandi sebelum ihram menurut Imam Malik lebih ditekankan daripada mandi sholat Jumat. Mandi ihram itu sunnah, tapi mandi untuk sholat Jumat juga sunnah. Tapi mandi untuk ihram baik haji maupun umroh itu lebih tinggi, lebih ditekankan daripada mandi sunnahnya hari Jumat. Nah, ini menurut Ibnu Nawar. Nah, kalau kata ulama dari mazhab Dzahiri, mandi sebelum ihram hukumnya wajib, bahkan ada yang mengatakan wajib. Kata Imam Abu Hanifah dan As-Tsauri cukup wudhu saja. Ini malah ringan wudhu saja. Padahal yang namanya mandi itu kan membersihkan, ya, memberikan dari najis dan kotoran dari seluruh tubuh. Ya. Untuk sholat Jumat aja disunahkan untuk mandi, apalagi mau ihram. Maka di sini ya lebih utama kita mandi sunnah. Dasar, kalau tadi Imam Abu mengatakan cukup wudhu saja. Dasar yang digunakan oleh ulama-ulama dari mazhab Dzahiri ialah hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Asma binti Umais. Sesungguhnya ia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di Baida. Abu Bakar menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, suruh ia supaya mandi lalu memulai ihram. Menurut mereka itu adalah perintah wajib. Ya, jadi memang ada kata Rasulullah menyuruh orang yang tadi setelah melahirkan suruh mandi. Nah, mandinya di sini apakah mandi untuk ihram atau mandi memang orang yang setelah melahirkan, ya, wiladah itu memang ada termasuk mandi wajib mandi maksudnya. Termasuk kan kemarin siapa-siapa yang diwajibkan untuk mandi, termasuk orang yang junub, termasuk orang yang sembuh dari gila, ya, terus termasuk orang meninggal, ya, itu kan dimandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perintah itu diterjemahkan oleh orang-orang bahwa mandinya itu adalah mandi perintah wajib. Sementara argumen mayoritas ulama ialah bahwa pada dasarnya hukum asli ialah lepas tanggungan atau netral sampai ada dalil yang menetapkan wajib berdasarkan perintah yang tidak bisa ditolak. Abdullah bin Umar biasa mandi sebelum menunaikan ihram ketika hendak memasuki Mekah dan pada sore hari ketika hendak wukuf di Arafah. Kata Imam Malik, 3 mandi tersebut adalah bagian dari amalan-amalan ihram. Jadi memang kalau bapak-bapak ya sedang umroh di Mekah, selesai melaksanakan umrohnya, ya, biasanya katakanlah belum umroh pertama itu sebelum memasuki mikot disunahkan untuk mandi, ya. Kalau dari Madinah disuruh mandi dulu di sana, nanti sampai di Bir Ali sudah dalam keadaan ihram, niatkan ihram, kemudian baca talbiyah dan sebagainya. Kalau selesai melaksanakan umroh, selesai sudah
tawaf, sa'i, tahallul, ya sudah istirahat di hotel, kok mau melakukan umroh sunnah? Ya biasanya para jamaah, aku bayar larang-larang kok, misalkan gini umroh pisan tok, eman-eman. Ya, kemudian dia berangkat, ngajak teman-temannya. Nah, dari mana? Ya mengambil mikot terdekat, yaitu di Masjid At-Tanaim atau di Ji'ronah. Nah, di sana melakukan kesunahan-kesunahan, yakni dengan memulai mandi sunnah, kemudian sholat sunnah, setelah itu mengucapkan talbiyah Allahumma labbaika umrah, ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat bahwa ihram harus dengan niat, ya semua tergantung niat, ya. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan perbuatan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya umroh, ya niatnya umroh. Kalau contoh, ya hadis ini kaitannya dengan saat Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Yatsrib atau ke Madinah. Itu kan banyak orang yang mengikuti hijrah, ya. Namun motivasinya, niatannya berbeda-beda. Ada memang ikhlas tulus ingin bersama Rasulullah, ada yang hijrahnya hanya karena mengikuti wanita yang dicintainya. Nah, itu maka tergantung niatnya. Nah, demikian juga segala sesuatu tergantung dari niatnya. Nah, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, sah niat tanpa membaca talbiyah. Nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i sah membacanya tanpa ya Allahumma labbaika umroh, gitu aja cukup, ya. Dan kata Imam Abu Hanifah, talbiyah dalam ibadah haji itu sama seperti takbiratul ihram dalam ibadah sholat. Ya, kalau Imam Hanafi mengatakan talbiyah untuk ibadah haji itu sama dengan kita takbiratul ihram dalam sholat. Allahumma labbaika hajjan, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kayak gitu. Jadi bacaan ini kata Imam Abu Hanifah, ya, sama seperti takbiratul ihram dalam sholat. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya cukup niat Allahumma labbaika umrah, Allahumma labbaika hajjan, tanpa ada talbiyah, ya, itu sudah sah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi menurutnya setiap lafal yang dianggap bisa menggantikan talbiyah adalah sah, sebagaimana menurutnya sah membuka atau memulai sholat dengan membaca setiap lafal yang dianggap bisa menggantikan takbiratul ihram, yakni yang berisi mengagungkan Allah. Jadi begitu selesai Allahumma labbaika umroh atau Allahumma labbaika hajjan, ya bisa diganti dengan baca tasbih atau baca selawat dan lain sebagainya. Kan biasanya begitu sudah Allahumma labbaika umroh di atas kendaraan cerita. Nah, ini kan yang tidak benar. Boleh tidak talbiyah, tidak baca talbiyah, tapi diganti dengan bacaan-bacaan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dengan kita membaca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, adanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mengatakan subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat, kata-kata yang mengagungkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tadi ya, riwayat dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad riwayat ini sangat sahih ya. Membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu dituntun oleh Rasulullah dan hadisnya sangatlah sahih ya, tidak perlu ragu lagi. Kalau sudah diberi contoh seperti ini ya, wah kurang apal ya dihafalkan ya. Sedina apal, rong dino, apa, telung dino ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berselisih pendapat apakah talbiyah itu wajib dengan menggunakan lafal-lafal tersebut atau tidak. Ya Allah, ini juga terjadi perselisihan lagi antara ulama ya, antara ulama. Apakah talbiyah itu seperti yang tadi Allahumma labbaik Allahumma labbaik itu, atau boleh diganti yang lain kata-katanya? Kata ulama dari madhab Dzahiri, talbiyah wajib dengan menggunakan lafal-lafal tersebut. Yang dicontohkan Rasulullah seperti itu ya seperti itu aja, nggak usah diganti-ganti. Tetapi menurut mayoritas ulama, menggunakan lafal-lafal tersebut hukumnya sunnah. Karena tadi bisa diganti dengan lafal-lafal yang lain yang memang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, itu kan luar biasa. Karena orang yang membaca subhanallah hamdi subhanallahil azim aja itu kan apa? Pahalanya banyak sekali. Ringan di mulut ya, khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, sangat dicintai dari Allah membaca ini. Ringan di mulut, di lisan, tapi berat di timbangan. Nah ini kan bisa menggantikan. Ini menurut ulama-ulama yang lain juga. Jadi nek ora apal talbiyah ya membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kayak gitu boleh. Yang diperselisihkan ialah menambahi atau menggantinya. Ulama-ulama dari mazhab Dzahiri mewajibkan baca talbiyah dengan suara keras ya, tetapi menurut mayoritas ulama hal itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, atani Jibrilu fa'amaroni an amuro ashabi wa man ma'i ayyarfa'u aswatahum bitalbiyati wal ihlal. Jibril pernah datang kepadaku, ia menyuruh agar aku memerintahkan sahabat-sahabatku dan orang-orang yang bersamaku saat ihram, ya ihram haji maupun umroh, supaya mereka mengeraskan suara dalam membaca talbiyah. Ya. Jadi tidak perlu malu-malu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jangan dibatin toh, enggak. Memang seperti itu yang sangat dianjurkan. Para ulama sepakat bahwa talbiyah yang dibaca oleh seorang wanita seperti yang diriwayatkan oleh Abu Umar ialah asal bisa didengar sendiri untuk ibu-ibu ya. Talbiyahnya tidak perlu keras-keras karena perlu diingat suara wanita itu termasuk apa? Aurat. Termasuk aurat. Maka nek subuh kita mendengar ada pujian dari seorang wanita itu sebenarnya dia nggak tahu atau karena memang senang berdendang. Nah kayak gini. Atau karena nggak ada yang mengingatkan. Nah ini kan sangat dilema. Nah orang-orang sholawat, orang-orang sing gelem. Nah kayak gitu. Padahal setiap pagi itu siap ajar mikir wis dicekel dhewe. Itu dhewe disholawati
Ya apik dah suara wanita inilah. Ya, mengapa seorang wanita tidak boleh adzan? Di antaranya ada alasannya karena suara wanita adalah aurat. Ya, tapi kalau wanita iqomat boleh, karena setiap mau melaksanakan sholat baik sendiri maupun berjamaah disunahkan untuk melakukan iqomat. Allah Akbar, dan seterusnya. Termasuk di sini untuk membaca talbiyah seorang wanita suaranya tidak perlu dikeraskan, cukup dirinya sendiri yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Malik, orang yang berihram tidak boleh mengeraskan bacaan talbiyah ketika berada di masjid-masjid yang sedang ada jamaah. Ya, ini benar juga, karena mengganggu orang yang sedang sholat itu termasuk perbuatan yang dilarang. Ya. Jangankan sholat, membaca Al-Quran. Ketika ada orang yang sedang sholat, maka bacaan Al-Qur'annya diusahakan jangan terlalu keras, mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Ya, dengan suara lirik cukup. Ya. Ada orang sholat sunnah, kemudian baca Qur'annya atau baca suara keras, nah ini mengganggu. Nah ini padahal mengganggu orang sholat itu dilarang gitu loh. Kita mengerjakan kesunahan, tetapi satu sisi kita melanggar larangan. Ya, contoh. Orang yang sedang tawaf itu berusaha untuk mencium hajar aswad. Dalam mencium hajar aswad, orang itu berdesah-desahan. Ada yang sampai rela membayar sekian real. Nah, orang yang mencarikan jalan ini dengan sekuat tenaga mendesak sana sini sehingga menyakiti saudara-saudara atau jamaah yang lain. Satu sisi dia hanya mengejar untuk mencium hajar aswad. Memang benar mencium hajar aswad itu sunahan, sesuatu yang dianjurkan. Barang siapa yang bisa mencium hajar aswad, maka dosanya akan ketarik atau kesedot, gitu ya. Tapi di sisi lain dia menyakiti orang lain, padahal menyakiti orang lain itu dilarang. Ibaratnya buru uceng kelangan delek, saya seperti itu. Jadi saya berarti jenengan tidak menganjurkan untuk mencium hajar. Sangat saya anjurkan, tetapi sebisa mungkin tidak menyakiti orang lain kayak gitu, atau jamaah lain. Tapi kalau memang sudah dituntun oleh Allah, itu ngalir. Ya, orang yang pingin mencium hajar aswad itu lingkarannya seperti lingkaran bat nyamuk, dari luar masuk ke dalam putaran ketujuh dia sudah sampai mepet di Ka'bah kayak gitu. Dan jangan kemudian kita potong kompas langsung dari luar langsung menuju titik koordinat. Lah ini yang membahayakan ketendang-tendang kayak gitu. Termasuk juga setelah tawaf selesai 7 putaran itu kan disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sebisa mungkin mencari tempat yang aman. Jangan, kan saya disunahkan, saya makan sholat di depan Ka'bah, padahal di situ banyak jamaah. Apakah itu tidak membahayakan diri sendiri, bahkan beresiko untuk keinjek-injek dan meninggal? Nah, kayak gitu kan. Maka ya kita melakukan kesunahan, tapi sebisa mungkin kita mengambil aman, tidak melanggar larangan-larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi ketika jamaah membaca talbiyah dengan suara keras ketika berada di masjid dan di situ banyak orang-orang yang sedang sholat, ya sebisa mungkin tidak dikeraskan bacaannya, tetapi cukup
bisa didengar oleh orang yang berada di sampingnya, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Mina, maka talbiyah dikumandangkan dengan suara keras, ya Masjid Namira, ya, yang di Mina itu, Masjidil Haram, ya, itu boleh, ya, boleh suara keras, karena memang syiarnya di situ, ya. Tapi kalau masjid-masjid yang lain tidak boleh untuk mengeraskan saat ada orang yang sedang sholat. Nah, kalau di Masjidil Haram termasuk yang dilarang untuk mengeraskan, ya nanti kurang kelihatan syiarnya. Dan mayoritas ulama menganjurkan untuk mengumandangkan talbiyah ketika bertemu rombongan. Wah, ini saling saut menyahut, ya Allah labbaik labbaik, kayak gitu. Jadi enak. Dan ketika naik ke ketinggian tanah, kata Abu Hazim, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika sampai di Rauha, kerongkongan mereka parau, ya, sampai keras sekali, ya, labbaik Allahumma labbaik, gitu. Memang ya senang. Dan itu kalau kita menghayati, ya kita bisa terbawa, ya, perasaan kita, wah pasti orang menangis kayak gitu. Apalagi umrah pertama atau haji pertama, begitu melihat Ka'bah saja langsung wah, rasanya terharu bagaimana. Wah, ya, yang selama ini dirindukan oleh banyak orang, baik muslim seluruh dunia, kita bisa bertemu langsung. Menurut Imam Malik, talbiyah bukan termasuk rukun haji, betul. Tetapi orang yang meninggalkan wajib membayar dam, ya, bukan termasuk rukun haji. Tapi kalau selama haji atau umroh dia sama sekali tidak memandangkan talbiyah, maka di sini harus membayar dam. Dam itu denda. Sementara menurut ulama lainnya, talbiyah termasuk rukun haji. Tadi kalau Imam Malik mengatakan itu bukan termasuk, tapi kalau ulama-ulama yang lain mengatakan talbiyah itu termasuk rukun haji. Argumen ulama-ulama yang menganggap talbiyah itu wajib ialah bahwa jika tindakan-tindakan Rasulullah SAW merupakan kejelasan, maka hal itu harus diartikan sebagai suatu kewajiban sampai ada dalil yang menunjukkan lainnya. Berdasarkan sabda beliau, ambillah contoh dariku untuk manasik hajimu, ya. Jadi Rasulullah sudah memberi contoh dan sudah mengatakan ambil contoh dariku untuk manasik haji itu, ya. Ya, jadi kita tidak mengada-ada. Itulah hujah atau alasan atau dasar yang digunakan oleh para ulama yang mewajibkan bacaan talbiyah dengan lafal tersebut. Sementara ulama-ulama yang tidak mewajibkannya berpegang pada hadis yang diriwayatkan dari Jabir, ahalla Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memulai ihlal. Jabir lalu menuturkan talbiyah yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar yang mengatakan dalam hadisnya, orang-orang sama menambahkan labbaika dal ma'arij dan lain sebagainya. Nabi SAW mendengar itu, namun beliau diam saja. Jadi ketika sesuatu kebaikan dilakukan oleh sahabat dan itu tidak suatu larangan, maka Rasul pun diam. Contoh, berarti hal itu boleh dilakukan maksudnya. Contoh, ketika sedang ada perjamuan, ada di situ disuguhkan makanan biawak, ya, biawak. Ada sahabat memakan. Di situ Rasulullah tidak ikut makan, tapi Rasulullah tidak komen, tidak komentari itu larangan, itu boleh. Nah, hal inilah yang bisa dijadikan sebagai landasan atau pedoman bahwa sesuatu itu boleh dilakukan. Dan juga berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa ia memberi tambahan pada talbiyah. Hal itu juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Ka'ab, Anas dan lainnya. Para ulama menganjurkan sebagai orang yang berihram memulai talbiyah setelah ia melakukan sholat fardu. Sementara
Imam Malik menganjurkan hal itu setelah melakukan sholat sunnah. Ya memang orang sudah melakukan kesunahan mandi dan mengenakan baju ihram, sholat sunnah 2 rakaat, baru dia kemudian membaca talbiyah itu. Niat kalau umroh ya umroh, mau haji ya haji, kayak gitu. Sementara riwayat hadis mursal dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, karena Rasulullah SAW yusolli fi masjid Dzul Khulaifah rakaataini fa idza sawat bihi rahilatu ahalla. Sesungguhnya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di Masjid Dzul Khulaifah. Ketika keadaannya sudah siap, beliau mengumandangkan talbiyah. Jadi begitu naik ke kendaraan, niatnya itulah dengan membaca Allahumma labbaika umroh atau Allahumma labbaika hajan. Begitu naik ya, setelah memakai pakaian ihram, sholat sunnah dalam keadaan suci, sudah wudu, naik ke kendaraan. Kalau dulu naik onta ya, kalau sekarang naik angkot atau naik bis, ya ditulah memulai talbiyah. Terdapat beragam hadis tentang tempat Rasulullah SAW memulai ihram hajinya. Nah, sebagai ulama mengatakan dari Hudzaifah, dan mengatakan beliau mulai ihram dari Masjidil Hudzaifah. Ya, kan kemarin sudah kita bahas tentang mikot ya, mikot mulai. Mikot itu ada mikot makani, ada mikot zamani ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi kemampuan, yang dimampukan oleh Allah untuk menunaikan haji dan umroh ya, di tahun-tahun yang akan datang tentunya. Mungkin itu bahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semakin menambah wawasan keilmuan. Jadi ketika terjadi perbedaan amalan di sana, oh ya sudah, kita tidak mudah saling menyalahkan. Karena mungkin menurut Imam Maliki itu, menurut Imam Syafi'i itu, menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, kayak gitu. Yeah. Demikian kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.